persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sedang memasuki masa-masa tahun yang baru. Saya percaya saudara siap untuk menantikan Tuhan, menantikan setiap pesan Tuhan, tuntunan Tuhan memasuki tahun 2022 ini. Mari saudaraku Yesus Kristus, kita bersyukur sama Tuhan bahwa menara doa bisa dilewati dalam 2 tahun ini. Dan biarlah kita makin diubahkan, makin diberkati, makin kenal dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita sama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Ibu Bapak, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk tahun yang baru. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Tuhan kami akan melihat bahwa tahun ini ya Tuhan menjadi satu tahun di mana Tuhan menjadi Tuhan Immanuel buat kami. Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau tuntun kami, Engkau pegang tangan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, lewat menara doa ini setiap hari Tuhan tuntun kami. Tuhan tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan,
ku agungkan selamanya. Sembah Dia, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari bersama-sama katakan, ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, Tuhan terima kasih. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk segala ya Tuhan berkat, anugerah, limpah rahmat yang Kau sudah curahkan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari sembah Dia, haleluya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
sembah selama hidupku, ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami butuh ya Tuhan tuntunan-Mu di tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh lewati 2021 ya Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tapi hari ini ya Tuhan, di menara doa ini, biarlah Engkau tunjukin Tuhan. Sertai kami, jadi Allah Immanuel buat kami. Mari doa saudaraku. Doa. Mungkin saudara punya rencana, saudara punya tujuan, saudara ingin mengambil satu keputusan di tahun 2022 ini, apapun itu. Mungkin dalam pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk masa depan, untuk studi, untuk ada keputusan investasi, atau apapun. Saudara yang mau ambil keputusan, punya rencana, lewat menara doa ini yuk kita sepakat sama-sama minta tuntunan Tuhan. Minta Tuhan sertai, minta Tuhan sertai. Kalau Tuhan yang menyertai, maka bukan cuma kita punya damai, tapi ada kekuatan, ada power, ada kuasa saudara. Kuasa untuk bisa menjalaninya, kuasa untuk tidak bisa menyerah, untuk tidak menyerah. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati rencana ini, keputusan anak-anak-Mu ya Tuhan di tahun 2022 ini ya Tuhan. Apabila rencana ini, tujuan ini, keputusan ini ya Tuhan tidak sesuai dengan rancangan-Mu, tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan sendiri akan mengoreksi, meluruskan, menggantinya ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa, kami ingin ya Tuhan makin ya Tuhan bertumbuh secara rohani, makin dewasa, makin kenal Tuhan, makin mengasihi. Kami juga mau ya Tuhan menjadi berkat, berbuah. Banyak orang ya Tuhan bisa diselamatkan lewat hidup kami ya Bapa. Ada jiwa-jiwa lagi ya Tuhan yang diselamatkan lewat kami ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau hidup lebih sehat ya Tuhan di tahun 2022. Bapa, kami mau hidup lebih sehat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau tuntun kami ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Kami juga mau ya Tuhan mengatur keuangan dengan lebih baik ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Bapa berkati keuangan anak-anak-Mu di tahun
Oh ya laba kasih ini bila biarlah kau kirim orang-orang yang akan membangun kami sebagai Golden Connection di tahun 2022 ini ya Bapak. Kami melihat tahun 2022 ini menjadi satu tahun yang mana Tuhan akan membawa kami ke next level. Amin. Ya Tuhan, ke level yang baru ya Tuhan. Oh ya laba kasih laba. Kami mau katakan tahun paradigma yang baru buat kami ya. Oh ya laba 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 laba. Sertai kami Tuhan, sertai. Sertai kami ya Bapa, sertai. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit hari ini. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sakit. Angkat tangan saudara. Tuhan, Tuhan tahu keadaan anakmu ini. Kami percaya di 2022 ini Tuhan, Engkau yang taruh, Engkau janji akan sembuhkan sakit penyakit anakmu ini. Saudara terima dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi sembuh sekarang. Oleh bilur Yesus, Tuhan sembuhkan saudara. Tuhan telah sembuhkan. Aku beriman, aku percaya Tuhan. Apapun jenis penyakit anak-anakmu ini, Tuhan sembuhkan. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni dosa dan salahnya ya Tuhan. Basuh dengan kuasa darah. Biar lewat penyakit ini kami percaya Tuhan sedang menyatakan kemuliaan. Tuhan sedang mendatangkan kebaikan buat kami ya Tuhan. Untuk setiap anak-anakmu ini. Dan kami terima ya Tuhan kesembuhan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya mujizat masih ada. Beri kami iman. Beri kami pengharapan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kami tetap ya Tuhan mengasihi Tuhan. Dalam segala waktu kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh Tuhan.
Kami butuh Engkau Yesus. Tahun ini ya Tuhan masuk ya Tuhan. Hari-hari pertama ya Tuhan, minggu-minggu pertama. Ya Tuhan di tahun 2022 ini ya Bapak. Mari saudara buka suaranya, naikkan nyanyi ini sebagai doa. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Benar Tuhan, kami butuh Kami keajaiban. butuhkan sentuhan Sentuh tangan-Mu. ya Tuhan, sentuh kami. Kami tak Yes. dapat Ya Tuhan. jalan sendiri. Ya Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Saya ingin ajak saudara berdoa untuk tahun 2022 ini. Berdoa untuk keluarga saudara. Satu-satu saudara sebut. Tuhan minta berkat Tuhan buat mereka. Entah itu orang tua, pasangan, anak-anak saudara. Orang-orang sekitar saudara yang bekerja bersama dengan saudara, doakan, lepaskan berkat di tahun 2022. Saudara berkati orang-orang yang jauh atau orang-orang yang sulit untuk saudara bisa kasihi. Kita mau berdoa untuk tahun 2022 ini saudaraku. Doakan anak-anak kita, mantu cucu saudara, doakan orang tua, mertua semua saudara kita, doakan orang-orang sekitar kita. Lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Terutama kita mau berdoa supaya mereka, ya kan, kita bisa makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama kita. Kita bisa hidup di dalam kasih. Katakan amin saudara. Ya pasti kita hidup dalam kasih itu bisa lebih sabar, lebih rendah hati, lebih sukacita, bisa menguasai diri. Ya saudaraku ya, mudah mengampuni dan memaklumi orang. Kita akan berdoa sama-sama saudaraku. Kita doakan keluarga kita, orang-orang sekitar kita, dan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Kita akan angkat tangan kita. Tuhan, kami tahu kami ada di tangan-Mu, ada di pikiran-Mu, ada di hati-Mu. Hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu, jemaat YouTube ya Tuhan.
anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan beribadah. Ya Tuhan, di dalam menara doa ini kami sepakat berdoa untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, bahkan orang-orang yang sulit kami kasihi ya Tuhan. Hari ini kami mau lepaskan berkat-Mu turun. Berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati bahwa mereka makin dekat dengan Tuhan. Biar mereka makin mengenal Engkau, makin mengasihi Engkau. Bahkan Tuhan, kami minta mereka menjadikan Engkau Yesus sebagai Allah Immanuel mereka. Allah yang menyertai mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kesegaran, umur yang panjang untuk bisa ya Tuhan menjalani hidup ya Tuhan. Di tahun 2022 ini sampai selesai ya Tuhan. Tuhan dalam keadaan sehat, keadaan baik ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami bisa menghasilkan apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung ya Tuhan mereka semua. Biarlah ya Tuhan kami minta ya Tuhan Kau memberkati mereka dengan hubungan ya Tuhan yang harmonis. Hubungan yang baik ya Tuhan. Terima kasih, banyak terima kasih. Tuhan memberkati keuangan mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, usaha mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga mereka satu persatu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di tangan-Mu, kami ada di rencana-Mu. Kami ada ya Tuhan dalam pikiran-Mu, bahkan kami ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan nyanyian ini saudara. Ya Roh, terima kasih. Kami di tangan-Mu. Tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk hadirat-Mu yang gitu kuat menjamah kami di awal tahun ini ya Tuhan. Makasih Yesusku, terima kasih. Makasih Tuhan. Mari saudara, saat teduh sejenak, saat teduh sebelum kita mau dengar sabda firman Tuhan. Tuhan, berkat-Mu turun buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku hamba-Mu, aku mengasihi ya Tuhan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan, berkati ya Tuhan dengan ya Tuhan kehadiran-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, bicara buat anak-anak-Mu ya Tuhan secara khusus, secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu.
Janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Selamat tahun baru saudaraku yang kasih Kristus. Kita bersyukur Tuhan beri kita anugerah memasuki daripada tahun yang baru ini. Nah, hari ini saya ingin bagikan. Biasanya setiap tahun baru orang selalu setiap kita membuat rencana, mau mengambil keputusan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu judul khotbah saya hari ini adalah, saya akan berikan judul bagaimana cara ya Tuhan memberkati rencana kita. Ya, atau keputusan yang kita mau buat saudaraku. Di dalam ya namanya kehidupan. Setiap hari kita ambil keputusan. Tapi bagaimana caranya? Ya kan, kita tahu bahwa keputusan ini, rencana ini akan diberkati Tuhan. Kita sudah belajar bahwa kita bukan cuma bisa punya hubungan dengan Tuhan, tetapi kita juga ingin supaya ada hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Artinya apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan tuh berhasil karena apa? Karena Dia Allah yang menyertai kita. Seperti kisah Yusuf di dalam Kejadian pasal 39, ya kan, Tuhan menyertai Yusuf, ya, sehingga ya kan apapun yang dikerjakan Yusuf Tuhan buat berhasil. Nah, Tuhan bisa sertai Yusuf karena semua rencananya, semua keputusannya, semua tujuannya pasti sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Kita juga sudah belajar saudaraku, ya kan, yang di dalam firman Tuhan katakan Amos 3 ayat 3 katakan apa saudara? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum sepakat? Artinya tahun 2022 ini satu yang menjadi pikiran, harus menjadi pikiran kita. Harus menjadi satu pegangan atau value kita. Saudara, nilai yang kita mau pegang. Yaitu apa? Ya kan, bahwa Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Apakah ada Tuhan di sini? Apakah Tuhan berjalan bersama kita? Ya kan? Nah, kata kuncinya untuk bisa Tuhan berjalan bersama kita, kita harus sepakat dengan Tuhan. Kita harus sepakat dengan Tuhan. Kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, karena apa yang terjadi saudaraku? Kalau Tuhan, ya kan, berjalan bersama kita, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, dipegang tangannya, Alkitab katakan, kalau Dia tuntun kita, maka Dia akan mengangkat kita ke dalam apa? Kemuliaan. Katakan amin saudara. Nah, jadi saudara, hari ini kita akan bahas ya kan bagaimana Tuhan bisa memberkati daripada setiap rencana kita. Karena tidak semua rencana kita, tidak semua yang namanya keputusan kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin saudaraku. Saya baca di dalam Yesaya 30 ayat 15. Ini ada satu kata yang sangat terkenal. Mungkin sering saudara tulis quote, katakan. Yesaya 30 ayat 15 katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya kan? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan apa? Diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kata bertobat seringkali kita bicara tentang turn and change. Jadi kita putar balik lalu berubah. Itu namanya bertobat. Dengan bertobat terus tinggal diam. Diam dulu. Kamu akan diselamatkan. Ya, tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru. Kata paradigma yang baru adalah kita punya pola pikir, kita punya satu keyakinan yang lama itu, saudaraku, kita mau ganti dengan sesuatu yang baru. Katakan amin saudara. Nah, sekarang kita mulai sesuaikan untuk bisa dapatkan yang baru. Kita standarnya itu apa? Patokan kita apa? Yaitu sabda firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam. Coba dengar dulu, diam, dengar dulu. Di situ kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, di situ ada kekuatan. Ya saudara Yesus. Jadi ayat firman ini memberikan nasihat sebenarnya kepada bangsa Israel.
Bahwa Tuhan mau selamatkan bangsa Israel. Dan Tuhan mau memberikan kekuatan buat bangsa Israel. Kenapa kok ayat ini bisa timbul, saudaraku? Karena bangsa Israel membuat rencana yang tidak diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, yaitu Yesaya 30 ayat 1 katakan, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Di sini orang Israel, kalau kita melihat tema Natal kita, Immanuel, Allah beserta kita. Ketika Israel mengambil rancangan, membuat rancangan, mengambil keputusan yang bukan dari Tuhan, maka Tuhan tidak sertai daripada mereka. Dampaknya apa, saudara? Israel tidak memiliki kekuatan, saudaraku, tidak memiliki power. Ya saudaraku, lalu sini yang memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga hasil daripada rencana, keputusan yang tidak diberkati oleh Tuhan, yang tidak disertai oleh Tuhan, tidak diberkati, tidak disertai Tuhan, maka apa? Dosa mereka bertambah-tambah. Dosa itu yang memisahkan manusia dengan Allah. Allah tidak bisa berserta kita karena ada dosa. Saudara, disinilah kita mau belajar, saudaraku, ya, bahwa bagaimana, ya kan, kita mau belajar bagaimana kita mengetahui, ya kan, bahwa rencana kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana cara kita mengetahui? Saudara mau kita belajar untuk supaya kita tahu ini rencana kita diberkati. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan pasti akan menyertai, saudara. Kalau Tuhan menyertai, di situ saudara ada dua hal yang dia akan lakukan. Dia akan berikan kita hikmat, saudaraku, ketajaman, pikiran yang tajam. Dia akan latih saudara kita bisa mengucapkan kata-kata yang bisa apa? Yang menarik dan meyakinkan orang lain. Yang kedua, dia akan berikan kita power. Ya kan? Kekuatan, kuasa untuk melakukan mujizat. Kekuatan, kuasa untuk bisa sabar, bisa menguasai diri, memiliki karakter yang unggul. Saudara, dua hal Tuhan akan beri, hikmat dan power. Kalau dia berkati rencana kita. 2022 kita minta Tuhan, biar apapun rencanaku, keputusan yang aku ambil, biarlah itu berasal dari Tuhan sendiri. Katakan amin. Tapi kita harus gerak dulu jalan. Saudara, jalankan itu. Nanti Tuhan akan inikan. Nah, sekarang ya bagaimana kita tahu caranya? Paling tidak kita perlu bertanya sama diri kita. Saudara, kalau kita mau buat keputusan, kita mau buat rencana. Saudara, paling tidak ada dua pertanyaan yang harus kita tanya sama diri kita. Yang pertama adalah, ya kan, akankah rencana saya ini akan memuliakan Tuhan? Apakah rencana ini, keputusan saya ini akan memuliakan Tuhan? Saudara, jadi rencana yang seperti apa ya yang akan memuliakan Tuhan, yang akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saya tulis begini saudaraku. Ya, kita harus mengetahui, caranya kita mengetahui bahwa rencana kita diberkati Tuhan adalah bahwa rencana kita yang kita buat, keputusan yang kita buat, ukurannya adalah ya akan membuat kita menjadi lebih percaya sama Tuhan. Ya, membuat kita makin lebih bergantung sama Tuhan, membuat kita lebih mengasihi Tuhan, dan membuat kita menjadi lebih mengasihi orang lain. Apakah rencana dan keputusan ini akan memberikan kita lebih banyak kesempatan melayani Tuhan atau melayani orang lain? Jadi saya percaya mungkin saudara mau ambil keputusan atau buat rencana untuk menikah. Ya, yang belum menikah, ini saya sudah dapat. Coba cek dengan saudara menikah dengan orang ini. Apakah saudara makin percaya, makin bergantung, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi keluarga saudara, orang tua, sesama gereja saudara, atau tidak? Nah, ukurannya di situ. Yang kedua adalah, apa kalau saudara menikah dengan orang ini akan membuka kesempatan yang lebih besar saudara untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Ukuran di situ. Atau saudara mau ngambil keputusan untuk cari pekerjaan atau pindah ke tempat yang lain. Coba cek ukurannya, apakah saya memuliakan Tuhan dengan keputusan ini.
Kalau tidak, saudaraku, coba saudara diam dulu, pikir lagi, doakan lagi. Karena Alkitab katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, ya saudara, di sini dikatakan apa? Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, baca keras, 1, 2, 3, apa? Lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Bahkan saudara, keputusan harian pun, habis dari sini mau buat apa? Mau kemana? Mau ketemu siapa? Saudara kalau bisa, latih coba kebiasaan memuliakan Tuhan gak ya? Kalau aku ngumpul sama dia, pergi makan sama dia, aku lakukan ini, aku lakukan itu, aku kesini, aku kesitu. Ini akan memuliakan Tuhan gak? Kalau ininya adalah memuliakan Tuhan, di sini akan ada apa? Damai sejahtera. Yang disertai dengan apa? Power. Saudara, peace and power. Itu namanya Immanuel. Katakan amin saudara. Nah, saya ingin beritahu bagaimana Pak Sabta saya bisa memuliakan Tuhan. Bentuk yang bagaimana? Kita dapat memuliakan Tuhan melalui kegiatan rutin kita sehari-hari. Kayak tadi. Kegiatan rutin apa? Saudara cuci piring pun itu memuliakan Tuhan. Membantu menyapu rumah sebagai anak. Atau sebagai siapapun kalau memang gak ada rumah berantakan. Saudara sedang mengasuh anak. Sebagai ibu rumah tangga menjalankan kebiasaan rutin di rumah kah? Saudara, di dalam keseharian. Semuanya intinya adalah bahwa apapun yang aku lakukan. Semata-mata. Sekalipun aku lakukannya kepada manusia. Sebenarnya untuk Tuhan. Saudaraku. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan. Lewat tugas rumah tangga sehari-hari. Lewat usaha, pekerjaan, dan karir kita. Apalagi saudara yang melayani Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Saudara, seharusnya memang apapun keputusan, apapun perkataan, apapun tindakan kita. Ukurannya, apakah kalau saya mau pergi ke sini, aku memuliakan Tuhan tidak? Saya bisa pergi ke sini, katakan amin. Ya, biarlah Tuhan akan mengajar. Roh Kudus akan menjelaskan lebih detail lagi kepada saudara. Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat. Apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Katakan amin. Karena gini saudara ya, ayat ini ya kan menjelaskan kepada kita begini. 99 kali saudara berbuat baik, melakukan apa yang orang ini inginkan. Saudara kerjakan. Yang dia ingat adalah 1 kali saudara tidak lakukan apa yang dia minta. Dia akan lupa 99 yang saudara sudah lakukan. Yang dia ingat adalah 1 yang saudara gak lakukan. Itu manusia. Kalau kita kerja, apa yang kita buat untuk manusia, akhirnya kecewa. 99 sudah dikerjakan dengan benar. Dia hanya ingat 1 yang kau gak lakukan dan 1 yang kita buat kesalahan. Tapi kalau apapun yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Semata-mata yang aku kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, 99 kali yang saudara lakukan, yang saudara sudah perbuat baik, semata untuk Tuhan, itu mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Dan itu tidak sia-sia. Sekalipun dia lupakan yang 99. Yang dia ingat cuma 1 kesalahan saudara. Yang tidak saudara lakukan. Tidak ada masalah di mata kita. Saudara bisa mengerti ini poinnya? Katakan amin saudara. Oleh karena itu. Kalau kita ingin hidup kita memuliakan Tuhan. Kita harus dapat menetapkan rencana. Tujuan yang membantu kita menjadi yang terbaik. Saya ingin terbaik. Yuk masukin dua-dua. Ya kan? Kita mau ngomong sama sekalipun dengan orang paling dekat pun. Ayo kita buat standarnya dinaikin nih. Masuk dulu. Standarnya. Standarnya apa? Memuliakan Tuhan. Tepat enggak? Berguna enggak? Ya kan? Benar apa tidak? Ini kita ngomong. Ya kan? Untuk apa? Motifnya tuh apa? Saudara, yang kita lakukan. Harus ukurannya ini memuliakan Tuhan. Katakan amin. Galatia 1 ayat 24. Ini Paulus dia tulis. Saudaraku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Wow, ini udah next level. Saudara,
apapun yang dikerjakan Paulus pasti untuk memuliakan Allah. Tapi sekarang dia tulis, saudaraku, mereka memuliakan Allah karena aku, karena pelayanan aku. Saya berdoa ada banyak orang, seluruh keluarga kita memuliakan Allah. Karena saudara. Karena saudara. Komunitas di mana saudara ada di sana, entah komunitas apapun, komunitas arisan kah, komunitas goes saudara, segala macam, mereka memuliakan Allah. Itu karena saudara. Ini penting. Karena apapun rencana yang saudara mau ambil, keputusan yang saudara mau lakukan, satu saudara ukur, apakah itu memuliakan Allah. Amin. Ini sejalan dengan khotbah Natal tanggal 25 Desember saudaraku. Ya, Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya padamu. Dalam bagian lain Yesus berkata, kalau kamu berbuah lebat, kamu sedang memuliakan Bapakmu yang di sorga. Katakan amin. Jadi poinnya sana saudara. Ini memuliakan Tuhan gak? Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yang harus kita inikan. Dalam rencana dan keputusan yang saudara akan mau ambil di tahun 2022 ini saudaraku. Apakah rencana saya dimotivasi oleh kasih Kristus? Apakah rencana saya dimotivasi oleh kasih Kristus? Saudara Kristus, ya. Tuhan tidak akan memberkati rencana-rencana yang dimotivasi. Tuhan tidak memberkati rencana-rencana atau keputusan yang digerakkan, yang didorong oleh apa? Keserakahan. Serakahan, serakah. Lalu tujuannya jadi supaya cepat lebih besar, lalu dapat like, dapat pujian sanjung manusia, dapat impresi dari manusia. Tuhan tidak akan berkati semua rencana dan keputusan yang digerakkan oleh keserakahan, karena iri hati. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Aku gak mau lagi. Ya kan dia lebih dari aku mau lebih dari dia. Ya, itu rencana pasti gak akan diberkati oleh Tuhan kalau begitu-begitu Pak. Dia gede, aku juga bisa lebih gede dari dia. Saya lihat juga ini ada masuk ke hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mungkin. Para orang Kristen, bukan cuma jemaat biasa. Apa yang kita lakukan? Rencana kita ini, keputusan kita. Kalau keserakahan, kalau iri hati, atau karena rasa bersalah, terus didorong. Kita tidak boleh hidup dengan rasa bersalah. Kalau ada salah, saudara cepat bertobat. Kita bertobat aja, akui di hadapan Tuhan. Saudaraku, terima pengampunannya, terima konsekuensi resiko dari kesalahan, dan minta terus hati yang baru. That's all. Tuhan, kita semua tidak ada yang sempurna. Semua bisa bersalah. Tapi Tuhan tidak mau hidup kita dikuasai oleh rasa bersalah. Lalu akhirnya dalam membuat rencana dan keputusan didorong oleh rasa bersalah. Yalah, untuk balaslah tadi aku salah, maka aku akan lakukan ini dah. Kan biasa kadang-kadang gini kan, kita ngomong sembarangan, ngomong sama orang. Atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Lalu apa yang kita lakukan? Itu cuman kita mau balas untuk nutupin rasa bersalah kita dengan lakukan sesuatu. Ini tidak akan diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa ngerti poinnya saya di sini, katakan amin. Juga rencana dan keputusan tidak boleh digerakkan oleh karena ketakutan. Ayub yang bersaksi, ya kan, apa yang ditakutkan itu yang menimpa dia. Dia bawa persembahan, dia bikin mezbah ke Tuhan, dia doa, dia nyembah. Semua digerakkan oleh apa? Ketakutan. Rencana buat mezbah, lakukan mezbah, tiap segala macam. Saksi. Apalagi janganlah rencana keputusan digerakkan karena kesombongan. Sekalipun saudara mungkin rencana mau berangkat nih, mau berangkat liburan.
Wah, digerakkan kesombongan. Dia bisa liburan, aku juga bisa liburan. Itu yang sederhana seringkali. Kadang-kadang kalau kita nggak punya duit, wah utang pinjem. Jangan saudara. Jangan karena kesombongan. Bisnis, wah. Jangan apapun. Tapi Tuhan akan memberkati rencana yang dimotivasi oleh keinginan untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang lain. Katakan amin, saudara. Saya ingin ajak saudara untuk membaca dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Ini Paulus, mengapa Tuhan memberkati, ya kan? Semua rencana keputusan dan juga daripada apa yang dikerjakan oleh Paulus, sehingga punya dampaknya, saudara, buahnya tetap sampai hari ini. Apa yang direncanakan Paulus, apa yang diputuskan Paulus, apa yang dikerjakan Paulus, hasilnya masih ada. Masih bisa mengubah hidup kita. Masih bisa punya dampak, pengaruh dalam hidup kita. Kenapa? Karena rencana keputusan dan apa yang dilakukan itu diberkati oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Kenapa saudara? Paulus dia ajar kita. Dia beritahu. Saudara dia bersaksi. Dia katakan apa saudaraku? Sebab apa? Kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi maksudnya dia ngomong gini. Apapun yang aku bicara. Motifnya adalah karena aku mengasihi Kristus. Ada kasih Kristus. Apapun yang aku kerjakan. Motifnya adalah karena aku mengasihi Kristus. Ada kasih. Aku dikasihi oleh Tuhan. Ini makanya aku kerjakan ini. Karena aku ngerti, aku dikasihi oleh Tuhan. Maka aku ucapkan ini. Aku buat ini. Dan lain sebagainya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, kita harus ngerti bahwa hidup yang kita jalani seharusnya diisi dengan belajar bagaimana mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Setiap kali saya keluar dari hidup, keluar dari kasih, hidup tidak mengasihi, sebagai manusia kita jatuh, masuk pikiran, perkataan, dan ke hati. Tidak ada kasih. Marah, perkataan benci, tidak suka. Karena memang orang itu tidak pantas untuk dikasihi. Kita ngomong, kita mikir, kita ngomong terus. Yang ada di sini apa saudara? Saya kehilangan sukacita. Sukacita keselamatan. Keselamatan saya tidak hilang. Sukacita saya hilang. Karena pada waktu saya berhenti mengasihi. Saya keluar dari kasih. Yang ada saya ngomong yang dengan nada marah, nada benci. Di mana tidak ada nada-nada kasih. Di situ saya sudah dosa. Jatuh dalam dosa. Ada yang namanya dosa-dosa yang tidak menghormati. Namanya dosa gosip. Gosip itu adalah kita membicarakan orang. Tetapi kita tidak masuk, tidak terlibat di dalam penyelesaian masalah dari orang itu. Kita cuma ngomongin masalah orang, kelemahan orang itu. Tapi kita tidak pernah mau kasih jalan keluar. Apa kelemahan dia? Kasih nasihat dong ke dia. Kenapa kita nggak pernah nasihatin? Kenapa kita nggak tegur? Kenapa kita... Kalau kita tidak negur, tidak nasihati, tidak doakan, tapi terus mengomongin, itu dosa di hadapan Tuhan. Yang membuat apa saudara? Lama-lama kita kehilangan apa? Sukacita. Waktu kita gosipin orang, kita fitnah orang. Ini saudara Yesus, saya ingin beritahu, kita keluar dari kasih. Kalau kita sudah lama hidup di luar dari kasih, maka rencana-rencana kita buat, keputusan yang kita ambil, biasanya di luar kasih. Kalau keputusan kita yang akan di luar kasih, maka yang masuk nanti keputusannya dalam bentuk apa? Dimotivasi oleh apa saudaraku? Pasti dengan keserakahan, dengan iri hati. Di mana tidak ada kasih, pasti ada keserakahan, ada iri hati, ada rasa bersalah, ada ketakutan, ada kesombongan. Pasti di sana saudara. Kalau tidak ada kasih, 5 hal ini muncul. Akhirnya sudah kita ambil keputusan, jeblok, gagal. Akhirnya apa? Karena Tuhan tidak berkati, Tuhan tidak sertai, kita kecewa. Mungkinlah kecewa dengan diri, dengan orang, nyalain segala macam. Akhirnya nyalakan ke Tuhan. Hari ini saya ingin beritahu kepada saudaraku Yesus Kristus, ya, bahwa yuk kita hidup dengan kasih.
Saya khotbah ini. Biasa saya khotbah itu ngalami, saudara. Ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan saya alami. Dan gagal, saya gagal. Saya jujur, saya gagal jalanin firman. Biasa Tuhan munculkan itu firman. Supaya saya bertobat, berubah. Dengan pertobatan saya coba mulai belajar, ajarkan, susun khotbah. Oh ini. Hilang sesuatu. Jadi pertanyaannya sekarang gini, mengapa kok penting untuk memiliki rencana, buat rencana keputusan berdasarkan kasih? Kenapa saudaraku? Ya kan, mengapa penting memiliki rencana berdasarkan kasih? Gini saudara, kalau kita menetapkan rencana, mengambil keputusan tanpa didorong, dimotivasi oleh kasih, maka kita akan memperlakukan orang lain sebagai apa? Objek. Sebagai proyek. Saudaraku, kita akan menggunakan mereka, memperalat mereka, memanfaatkan mereka untuk mencapai tujuan kita. Baik itu keluarga kita, baik itu saudara kita, sahabat, atau rekan kerja kita. Saudara ngerti gak poinnya saya ini? Kalau kita tidak punya kasih, maka orang-orang sekitar kita pakai dia, kita manfaatkan dia, kita peralat dia untuk dapatin kepentingan kita, keinginan kita, tujuan kita. Kalau kita nggak punya kasih dalam rencana kita. Ada banyak orang kecewa, aku cuma dimanfaatkan doang sama dia. Ya saudara sedang bergaul bersama orang yang tidak ada kasihnya di situ. Kalau orang-orang merasa dimanfaatkan oleh saudara, ya kan? Ya kan? Kan ada orang-orang yang merasa kalau ada untungnya dia mau cari kita. Kalau nggak ada untung kita ditinggal. Atau kita juga begitu. Kalau orang ini nggak menguntungkan secara ekonomi, secara sosial, secara politik, secara apa yang lain. Padahal nggak dipertimbangkan, justru harus pentingnya yang harus kita ambil keputusan ya. Kalau kita bergaul, kita harus lihat apakah orang ini akan membawa dampak keuntungan secara rohani nggak kita. Itu yang harusnya. Bukan secara ekonominya, bukan secara sosialnya, tapi awalnya ada secara rohani. Kalau kita tidak digerakkan oleh, tidak ada kasih di sini dalam ambil keputusan, rencana dan segalanya, maka kita akan pakai orang-orang ini, saudara. Kita akan jadi orang kejam. Kita ukur dia dengan duit aja, dengan angka-angka aja. Saudara Kristus. Padahal 1 Korintus 16 ayat 14 katakan apa saudara? Lakukanlah segala pekerjaanmu apa? Dalam kasih. Saya ingin beritahu kepada ibu bapak saudara Kristus. Saya belajar bahwa hidup itu bukan soal. Hidup itu bukan tentang prestasi. Bukan soal angka-angka. Angka-angka dalam bentuk saldo uang di bank. Angka-angka daripada nilai-nilai. Daripada sekolah anak kita. Nilai-nilai kuliah. Atau nilai-nilai performance daripada prestasi kita. Hidup bukan soal ini sebenarnya. Di dalam kehidupan Kristen. Ini adalah hasil sebenarnya harusnya. Ini adalah hasil daripada hidup kita. Bukan itu yang harus kita lihat. Kalau kita melihat sebagai prestasi, angka-angka, kita akan lihat orang berdasarkan angka. Berapa penghasilan dia, berapa banyak rumah dia, berapa banyak kekayaan dia. Kalau sesama pendeta, berapa jumlah jemaat dia. Semua jadi. Saudara, kalau kita sudah main angka dan prestasi segala macam, yang di sini pasti akan ada apa? Iri hati, kesombongan dan lain sebagainya. Ini bukan panggilan Tuhan buat kita. Saya bisa mengerti ini katakan amin. Saya bisa mengerti ini katakan amin. Tuhan mau saudaraku Kristus kita ini, ya kan? Hidup ini kata Alkitab adalah tentang hubungan tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Katakan amin. Kita harus menetapkan tujuan utama dalam hidup kita adalah belajar bagaimana sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita. Orang-orang sekitar kita. Bahkan mereka yang sulit untuk kita kasihi.
Kalau kita belajar saling mengasihi, hal ini akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kita tahu Allah adalah kasih. Kalau kita belajar saling mengasihi, semua orang akan tahu. Kalau kita belajar saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kita adalah siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 13 ayat 34 35 dikatakan, ayat terakhir, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, dan jikalau kamu saling mengasihi. Saudara diberkati dengan pesan ini. Saya berdoa saudara berikan pesannya adalah bahwa kalau kita mau lihat tahun 2022 ini, ya kan, bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, maka rencana kita adalah rencana yang harus diberkati oleh Dia. Direstui, kata diberkati itu direstui oleh Tuhan. Kalau Tuhan merestui, pasti Tuhan akan melengkapi apa yang kita butuhkan untuk jalani 2022 ini. Dua pertanyaannya, apakah rencana kita ini akan memuliakan Tuhan? Yang kedua, saudara, ya kan, apakah rencana ini dimotivasi, didorong oleh kasih? Dua hal ini saudara tanyakan tiap saat, setiap hari saudara tanyakan di dalam diri kita. Dan minta, biarlah kita jadi orang-orang yang mau belajar hidup di dalam kasih Tuhan. Tutup mata kita akan berdoa bersama-sama saudara. Bapa, dalam nama Yesus, aku mohon Tuhan, urapan kasih-Mu turun tengah kami. Urapan kasih memperbaharui roh kami, jiwa kami, tubuh kami ya Tuhan. Biarlah Kau beri buat setiap kami kekuatan ya Tuhan, untuk bisa mengasihi ya Tuhan, sabar, mengampuni, melepaskan kata-kata berkat, bukan keluhan, bukan kemarahan. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, jauhkan buat kami Tuhan. Oh ya lah, bakasini milah kesombongan ya Tuhan, iri hati, ya Tuhan, rasa bersalah ya Tuhan. Oh ya lah, keserangan jauhkan buat kami. Biarlah ya Tuhan, hati kami dikuasai oleh kasih-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati, biarlah hidup kami hanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh,
Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.